pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang hidup benar. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang lahir baru nih. Nah, sangat penting bagi kita untuk belajar tentang hidup benar. Karena banyak yang berpikir salah selama ini. Ada yang menganggap dirinya sudah benar padahal belum rupanya. Kalau kita kembali ke firman Tuhan. Nah, hari ini itu yang akan kita bahas. Nah, bersama dengan Kak Nia. Hai Kak Nia. Kan tadi kan sudah shalom. Ya, oke. Oke. Nah, sebelum kita dikatakan hidup benar kan banyak yang kita harus lakukan kan. Benar. Kayak pertama bertobat, memberi diri dibaptis, dan yang ketiga menerima Roh Kudus, dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu kan. Iya. Nah, iya aja ini kayaknya. Ya karena emang iya gitu. Iya, benar. Nah, apakah kita dapat dikatakan hidup benar jika kita melakukan segala sesuatu yang bagi kita benar? Bagi kita nih, bagi kita. Bagi kita benar. Itu nggak bisa dikatakan benar sih, karena kita kan punya pikiran masing-masing ya, setiap orang kan. Jadi ada yang kadang apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jadi orang yang hidup benar itu ialah yang melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, yang nggak jauh dari Alkitab. Nggak jauh. Benar. Jadi kalau saya dengar yang Kak Nia ngomong nih kayak repot juga ya. Iya. Kayaknya susah karena bahkan di Alkitab kan katakan bahwa jangan berbohong ya. Benar. Nah, itu yang paling susah kita Susah lakukan, banget sih, sangat susah. Jadi apa nih tips-tipsnya biar kita bisa maksudnya kan banyak nih yang mungkin tidak sadar selama ini yang berpikiran bahwa hidup saya sudah benar. Nah, maksudnya apa yang harus kita lakukan gitu untuk hidup benar dan bisa tahu gitu. Nah, gimana sih omongnya? Ya, yang pertama ya kita harus dekat dengan Tuhan kan, harus punya hubungan dengan Betul Tuhan sih. Dan kita mau ingat yang ada dalam Mazmur, kita mau katakan sama Tuhan seperti yang dalam Mazmur tertulis, Tuhan selidikilah akan aku gitu loh. Biarlah apa yang kita lakukan ini memang benar-benar benar di mata Tuhan, bukan hanya karena benar sesuai dengan apa yang di dalam pemikiran kita. Nah, yang pertama dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, ya membaca terus firman Tuhan, karena firman Tuhan ini yang menjadi pedoman hidup kita gitu sehari-hari. Jadi saat kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa lihat, oh kalau saya sudah salah jalan, kalau aku tuh udah salah bertindak, salah berkata-kata. Jadi firman Tuhan itu sendiri yang akan menuntun kita untuk hidup benar gitu. Berarti nggak cukup hanya dekat dengan Tuhan ya? Iya. Berarti kita juga harus belajar firman Tuhan. Oh, oke. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa orang yang hidup benar itu apakah hidupnya memang mulus-mulus aja atau bagaimana? Karena di Alkitab kan saya kan juga sering baca Alkitab. Iya, bagus Nah, dong. saya menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan hidup benar. Tapi kehidupannya dia kok malah mendapat banyak masalah gitu. Nah, itu yang harus kita pikir kembali gitu loh. Kalau sebenarnya orang Kristen atau bahkan orang yang hidup dalam Tuhan sekalipun, orang yang saleh, orang yang hidup benar, itu nggak semua perjalanan hidupnya mulus-mulus gitu, santai gitu tanpa ada masalah, nggak gitu Kak. Jadi di dalam setiap kehidupan kita pasti ada yang namanya masalah dan persoalan. Ibarat contoh kata itu di tokoh Alkitab itu yaitu Ayub. Ya kan, Ayub benar nggak? Kan hidupnya Ayub itu saleh, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia tuh disenangi oleh Tuhan. Kalau kita mau pikir secara pola pikir kita, nggak mungkin kan dia bakal dapat masalah, toh dia orang kesayangannya Tuhan. Tetapi setelah kita lihat cerita dalam kitab Ayub, justru masalahnya dia kalau kita pikir, waduh itu berat banget gitu kan. Perlahan-lahan diambil, mulai dari anaknya, kekayaannya, bahkan kehidupannya sendiri dia mengalami sakit penyakit gitu kan, dijauhin oleh orang-orang. Bahkan istrinya sendiri tuh kayak udahlah akhirin aja hidup lo gitu kan. Nah, jadi
kita mau lihat di sini bahwa kehidupan orang benar itu tidak mulus-mulus. Oh ya. Karena persoalan itu yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, membuat kita semakin disempurnakan lagi gitu di hadapan Tuhan. Jadi lewat persoalan hidup kita tuh kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita tahu bahwa kita perlu Tuhan untuk hidup benar itu. Gitu. Oke. Oh, sama dengan Yesus ya berarti ya. Waktu datang ke dunia ya. Waktu dia di dunia kan, Iya. hidupnya kan benar kan? Benar. Tapi banyak nggak disuka sama orang kan. bahkan masih dicobai loh dia. Benar sama iblis. Oh iya. Oke, jadi apa sih maksudnya? Berarti yang harus kita lakukan itu mendekat kepada Tuhan, Betul. baca kebenaran firman Benar Tuhan. pasti. Jadi maksudnya hidup benar ini nggak gampang juga ya berarti. Sangat sulit sih. Berarti kita harus maksudnya mengekang diri juga ya berarti. Banyak hal yang harus kita tahan gitu nak. Benar ya. Benar banget. Karena ya kita kan masih manusia hidup dalam daging gitu kan. Tetapi ya kita tetap mau mengandalkan Tuhan gitu loh. Karena hanya Tuhan saja yang mampu buat mengubah kita untuk menjadi sempurna seperti Dia. Meskipun dalam kadarnya manusia itu nggak sempurna 100% gitu. Tapi kita mau terus belajar setiap hari. Itulah pentingnya pertobatan setiap hari gitu kan. Kita nggak mungkin bertobat hanya satu kali. Kita nggak mungkin mandi hanya satu kali aja dalam 1 bulan misalnya, itu nggak bisa dikatakan bersih. Nah begitu juga dengan bertobat. Kita harus terus bertobat setiap hari karena kita masih dalam kedagingan kita gitu. Jadi harus bertobat biar kita bisa hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Berarti dalam hidup benar ini seperti banyak juga contoh-contoh Alkitab yang mengatakan bahwa mereka yang hidup benar itu mereka diberkati juga ya. Ya bisa diberkati, tapi kita nggak bisa jadi patokan gitu. Hidup benar itu harus diberkati, enggak juga ya. Oke. Ya mungkin singkat ya pembahasan kita kali ini tentang hidup benar, tapi sangat susah untuk melakukannya dalam kehidupan kita, termasuk hidup benar. Seperti yang dikatakan tadi bahwa hidup benar itu kita harus menuruti atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Nah, hidup sesuai dengan firman Tuhan itu sangat susah. Kenapa saya katakan susah? Karena hal kecil aja dikatakan di firman Tuhan jangan lakukan itu, kita masih lakukan itu. Nah, saya juga mau katakan kepada teman-teman yang ada di rumah, bagaimana kita bisa hidup benar kalau kita tidak mengetahui isi firman Tuhan. Betul. Jadi sebelum kita ingin hidup benar, terlebih dahulu kita harus baca firman Tuhan. baca firman Tuhan. Oke. Jadi semuanya harus jalan bareng ya? Harus bareng. Oke. Ya mungkin itu saja dari kami. Ya, kita sebagai manusia harus, maksudnya setiap hari harus membaharui diri ya. Benar. Harus pertobatan ada dan tujuan kita dekat kepada Tuhan itu ya maksudnya biar kita setiap hari bisa sadar ya. Kita ini hidup benar atau tidak. Nah, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Kania yang sudah menyempatkan waktunya. Makasih, Oke, teman-teman yang ada di rumah, sampai di sini sharing kita hari ini. Shalom.